Kita lanjutkan sebentar 1094 hadis dari Aisyah. Nabi bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis suhuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang di saf sebelah kanan. Hadis ini syah Abu Dawud dengan sanad syarat Muslim, tapi di dalamnya ada seorang perawi thiqah meriwayatkan sesuatu yang bertentangan dengan perawi-perawi lain yang lebih thiqah. Ini yang disebut dalam kaidah hadis sebagai hadis syadz. Hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang thiqah, yang bisa dipercaya, tetapi menyelisihi perawi lain yang lebih thiqah. Bolehkah hadis syadz dijadikan hujjah? Tidak boleh. Tidak boleh. Yang boleh adalah yang berselisih itu, istilahnya yang mahfuz. Yang boleh dipakai istilahnya yang mahfuz. Mana hadis yang berselisih dengan hadis tadi yang diriwayatkan oleh imam-imam yang lebih thiqah, atau istilahnya yang mahfuz, yaitu hadis Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf. Ini yang dimaksud oleh beliau hadis yang mahfuz, yang bertentangan dengan hadis tadi, bahwa Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang menyambung saf, bukan yang saf sebelah kanan. Karena hadis ini syadz termasuk dhaif, maka beliau mengatakan matanun syadun fala yasihul ihtijaju bih. Karena hadis ini syadz, maka tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa berdalil dengan hadis ini. Wallahu ta'ala. Pertanyaan, bolehkah melakukan gerakan menarik badan orang makmum lain yang salat satu saf dengan kita dengan tujuan agar bisa mengisi saf yang terputus karena adanya orang makmum di dekat kita yang batal sholat? Boleh sekiranya yang kita tarik itu thiqah dengan kita, misalnya murid kita, anak kita, adik kita, mungkin ya. Tapi kalau dia tidak thiqah dengan kita, ya percuma kan. Ditarik gak mau, ntar malah tarik-tarikan, kan? Malah gak baik. Ya. Mungkin kasih isyarat kali ya. Kasih isyarat kalau memang dia thiqah, ya dia mepet ke kiri atau ke kanan, menggeser. Kalau dia nggak thiqah, ya sudah. Ya, kasih isyarat. Mana yang mudah saja, mana yang didahulukan saja ya. Saya tidak tahu adanya hadis yang memberikan petunjuk secara khusus, apakah yang belakang maju atau yang depan merapat ke kiri atau ke kanan. Mana yang mudah saja ya. Dalam sholat jenazah di jenazah apa jamaah? Jenazah ya. Dalam sholat jenazah, bukan di rakaat ya, di takbir. Di takbir keempat, apakah ada doa lagi atau hanya berhenti sejenak kemudian salam? Ada, walaupun tidak wajib ya. Ada. Beberapa imam, misalnya di Masjidil Haram, sepertinya tidak ada, langsung salam ya. Yang rajih ada, tapi tidak wajib.
bisa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah atau doa-doa pilihan kita. Ya. Atau Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Bisa. Apakah yang dimaksud sholat sambil duduk boleh duduk di atas kursi atau hanya di atas lantai? Tergantung kemuskilan yang ada itu apa. Kalau berat untuk berdiri dan duduk di lantai, ya dengan kursi. Kalau dua-duanya bisa, tidak sanggup berdiri, di kursi bisa, duduk di lantai bisa, maka yang lebih baik di lantai. Karena dengan di kursi lebih repot dan dia tidak bisa duduk di antara dua sujud, kan agak kesulitan ya. Kecuali memang masalahnya dia tidak bisa berdiri dan sulit untuk duduk di lantai. Nah, tentu dengan duduk di kursi. Jika masjid terdapat banyak tiang dan umumnya kebanyakan orang awam, jika saf kedua ada tiang, apakah kita harus buat saf baru di saf ketiga? Ya, kalau memang kita orang pertama. Tapi kalau kita tidak bisa memilih, ya bagaimana lagi ya? Kalau kita memang sedang orang pertama bikin saf, bikinlah saf di belakang tiang agar saf tersebut tidak putus oleh tiang. Tapi kalau sudah ada akan jadi buruk, keburukan yang lebih besar. Sebagaimana waktu itu kita bahas bahwa ambil keburukan yang lebih kecil. Nah, kecuali memang dua-duanya ada. Sebagian paham, sebagiannya tidak paham. Ada saf yang putus, ada saf yang tidak putus. Nah, kita pilih saf yang tidak putus, walaupun di depannya ada saf yang putus tadi. Apa hukumnya menggunakan aplikasi atau software bacakan? Bacakan tentu sesuatu hal yang haram ya, melanggar. Salah satu hak seorang penulis adalah dia mendapatkan keuntungan dari apa yang dia tulis. Masuk aplikasi ini punya dia, ya kan? Bolehkah ada orang yang mendapatkan keuntungan dari dia? Tidak boleh, kecuali atas seizin dia. Ya. Dalam Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir bertabaruk dengan air wudu semacam peci dari Imam Ibnu Taimiyah. Apakah ada di sana statement Imam Ibnu Katsir? Ketika kita menghadapi hal-hal seperti ini, maka jangan bingung, kembalikan kepada kaidah. Siapapun yang berbicara, siapapun yang menulis, kembalikan kepada kaidah, kembalikan kepada dalil. Ketika seseorang bertabaruk dengan benda dan seterusnya, maka wajib kita tolak siapapun dia, kecuali dengan benda-benda yang ada pada diri Nabi dan ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi sudah wafat, maka tidak ada keberkahan lagi dari air ludah beliau, rambut beliau, kuku beliau. Badan beliau mengandung berkah betul ketika beliau masih hidup. Selain beliau tidak ada. Badan Abu Bakar, ludah Abu Bakar, pakaian Abu Bakar tidak mengandung berkah. Nah, kalau yang dimaksud air wudu itu ibadah, ya, kan seluruh ibadah mengandung berkah.
keberkahan sholat, keberkahan wudu, keberkahan tayamum, keberkahan azan, iqamah, semua mengandung berkah. Bagaimana menyikapi seorang jamaah yang selalu menarik atau menjauhkan kakinya saat menempelkan kaki? Apakah paksa terus tempel kakinya atau diamkan saja? Ya, diamkan saja. Dia nggak paham, ya, diamkan saja. Dan lagian kan kita nggak mungkin bisa yang menempel itu kan kiri kanan. Nggak mungkin dua-duanya bisa kita tempel, ya kan? Nah, pilih salah satu. Ya tentu yang mengarah ke imam. Kalau kita di sebelah kiri imam, berarti kita nempel ke kanan. Kalau kita di sebelah kanan imam, kita merapat ke kiri. Ya, tidak mungkin bisa dua-duanya. Bagaimana hukum mendatangi acara santunan anak yatim yang di dalamnya ada acara baca Yasin? Segala bentuk bid'ah haram kita datangi. Apapun kebaikan di sana, kecuali sudah selesai barangkali. Ketika kita harus ikut dengan bid'ah itu tidak boleh, wajib kita hindari. Haram hukumnya ghibah sesama saudara muslim. Bagaimana kalau ghibah kepada orang kafir? Apakah ada gunanya? Kalau tidak ada gunanya, bahkan memancing kaum muslimin untuk melakukan syahwat itu, ini tidak boleh. Ada orang kafir berzina, ada orang kafir minum khamr, ada kafir berjudi. Kita ceritakan apa untungnya? Ya. Bahkan sesama muslim, kalau ada untungnya, boleh. Boleh. Saya di majelis ini menggibah orang yang sudah mati, Ma'bad al-Juhani misalnya, atau Bishr al-Marisi, atau Jaham bin Sufwan, Ja'ad bin Dirham, Ibnu Sina, Syekh Siti Jenar. Bolehkah? Boleh. Boleh. Agar antum tidak mengikuti kesesatan orang-orang yang saya sebut namanya. Saya sedang menggibah mereka. Bolehkah? Boleh. Dan Al-Quran yang mencontohkan. Al-Quran menggibah siapa? Fir'aun, Namrud, Qarun, Iblis, digibah oleh Al-Quran. Agar apa? Agar kaum muslimin tidak mengikuti mereka. Boleh. Jadi gibah ada saatnya. Nah, sebagian ulama, ketika ulama ahlul hadis, ketika memulai pelajarannya, kadang mereka mengatakan, hayya nagib fillahi sa'atan. Mari kita menggibah karena Allah sesaat. Ya, sesaat dalam pelajaran itu. Si fulan dhaif, si fulan hafalannya lemah, si fulan pendusta, gibah semua ini. Boleh. Demi untuk menjaga hadis-hadis Nabi, jangan sampai yang tidak sahih dibilang sahih. Jangan sampai yang bukan sabda Nabi dibilang sabda Nabi. Tujuan yang sangat mulia. Apa yang bisa kita lakukan jika anak kecil melewati kita yang sedang sholat? Tahan. Jangankan anak kecil, manusia. Rasul apa? Kambing. Tentu anak kecil lebih mulia dari kambing. Kambing saja ditahan oleh Nabi. Beliau halang-halangi sehingga kambing tersebut lewat di depan surga. Anak kecil, gimana caranya supaya anak kecil ini tidak melewati tepat di depan kita, tapi di depan surga? Saya pernah membaca ada hadis yang melarang wanita haid tinggal di dalam masjid, riwayat Abu Dawud. Aku tidak halalkan masjid bagi wanita haid dan orang junub. Apakah hadis ini sahih? Tidak. Imam Bukhari telah mendhaifkan hadis ini. Di dalam hadis ini ada seorang perawi yang tertuduh dusta, Jasrah binti Dajajah. Ini didhaifkan oleh
Imam Bukhari dan bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang lain. Seandainya tidak bertentangan, cukup dhaif tolak. Apalagi ini bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Misalnya hadis bahwa ada riwayat Nabi membiarkan seorang wanita tinggal di masjid. Wanita penyapu masjid. Tentu wanita ini haid. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan kepada wanita ini, jika engkau haid, hendaklah engkau menjauh dari masjid. Tidak ada. Termasuk Ahlus Suffah. Ahlus Suffah, orang-orang Yaman, orang-orang Mesir, orang-orang Madain yang tinggal di Madinah untuk mengumpulkan, mencari ilmu, mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Salah satunya Abu Hurairah. Tidur di mana mereka? Tinggal di mana? Di masjid. Sebagai seorang laki-laki tentu pasti junub lewat mimpinya, pasti. Nabi tidak pernah mengatakan kepada mereka, jika ada di antara kalian yang junub harus keluar dari masjid. Ya. Maka kesimpulannya boleh. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha